Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan fitur edit untuk form pengajuan sakit. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat form edit untuk pengajuan cuti. Oke, kalau kita lihat ketika di sini data cutinya diklik, nah di sini kan sudah muncul nih tombol edit ya, dan di sini juga sebelumnya sudah kita berikan root ya atau linknya gitu ya, yaitu ke /izin cuti. Nah kalau kita lihat di sudut kiri bawah ada URL-nya gitu ya, ke /izin cuti, kemudian ada parameter kode izinnya, kemudian /edit. Nah, caranya sama saja ya buat teman-teman semua. Jadi kita bikin rootnya terlebih dahulu ya, kita copy paste saja dari data pengajuan sakit yang sebelumnya kita buat gitu ya. Karena kodenya sama kurang lebih, hanya di sini yang membedakan adalah di bagian rootnya. Yang sebelumnya ke izin sakit kita rubah menjadi izin cuti. Kemudian di bagian controllernya yang tadinya kita mengakses izin sakit controller, sekarang kita mengakses izin cuti controller. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal buat metode editnya ya. Kita tinggal buat metode editnya di controller izin cuti controller. Berarti kita tinggal buka file izin cuti controllernya ya. Nah, kemudian di sini kita membuat metode edit. Yang mana metode edit ini ya sama halnya seperti yang sebelumnya, kita copy paste dari si method create ya. Kita copy paste dari method create, kemudian kita ganti metodenya yang tadinya create menjadi edit. Kemudian kita tambahkan parameter kode izin di dalam kurungnya ya. Nah, di sini artinya dia menerima sebuah parameter, yaitu si variabel kode izin. Oke, kemudian di sini yang tadinya dia view-nya itu ke create.blade.php, sekarang kita rubah menjadi ke si file edit. Kemudian karena di sini si file editnya belum kita buat ya. Nah, sebelumnya kita close dulu semua tabnya. Oke, nah karena di sini si file editnya belum kita buat, berarti kita buat dulu file edit di folder izin cuti. Nah, folder izin cuti ini kita bikin file baru dengan nama edit.blade.php. Kemudian kita tinggal copy paste saja dari si file create.blade.php. Kemudian kita tinggal rubah di bagian page title-nya, kita rubah menjadi edit izin cuti. Kemudian kita coba tes terlebih dahulu ya. Harusnya sudah muncul ya untuk form cutinya, untuk form edit cutinya. Oke, kita klik data cutinya, kemudian di sini sudah muncul tombol editnya. Sekarang kita coba klik tombol editnya. Nah, sekarang dia masuk ke halaman edit izin cuti. Nah, sekarang kita sama seperti halnya di video sebelumnya, kita akan menampilkan data cutinya di dalam formnya ya, di dalam form editnya. Oke, langkah-langkahnya sama, kita tinggal copy paste saja. Kita masukkan si query data izin ya ke dalam metode edit yang ada di dalam izin cuti controller. Nah, kita bisa copy paste dari controller izin absen ataupun izin sakit controller ya. Nah, di metode edit di sini ada query untuk menampilkan data dari kode izin yang akan kita edit. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja si variabel data izinnya. Kita paste di metode edit yang ada di dalam izin cuti controller seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal parsing saja datanya ke si view editnya. Berarti di sini kita tinggal masukkan data izin. Oke. Kalau sudah, kita buka file edit.blade.php-nya. Langkahnya sama, kita tambahkan di sini attribute value untuk menampilkan data dari setiap formnya ya. Nah, di sini contohnya kita akan tampilkan data izin, kemudian tanggal izin dari gitu ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja
di sini tanggal izin sampai ya. Oke, tanggal izin sampai untuk jumlah harinya sama seperti di video sebelumnya, kita cukup meload si function jumlah hari ini ya. Di load ketika si form ini dibuka gitu ya, atau dijalankan ya. Seperti ini, kita tinggal panggil saja si functionnya load jumlah hari. Oke, kalau sudah untuk yang kategori cuti, nah untuk yang kategori cuti di bagian option ya kita buat sebuah kondisi. Jadi kalau misalnya kode cuti yang ada di dalam si query data izin sama dengan kode cuti yang ada di dalam master cuti ya, yang nantinya kan si master cuti ini dia akan melooping semua data kode cuti yang ada atau semua kategori cuti yang ada. Nah, ketika ada option atau ketika ada data yang cocok dengan kode cuti yang ada di dalam si variabel data izin ini, maka di sana kita akan tambahkan atribut selected. Artinya option tersebut akan kita pilih secara default. Oke, nah caranya di sini kita bikin kondisi seperti ini. Jika data izin kode cuti itu sama dengan variabel C kode cuti, nah maka di sini kita tambahkan selected ya, atribut selected. Kalau misalnya tidak sama ya kita kosongkan saja. Oke, kita coba reload terlebih dahulu. Oke, sebelumnya nanggung ya satu lagi ini keterangannya. Kita tambahkan lagi atribut value-nya, kita tampilkan data izin keterangannya. Oke, kalau sudah kita tinggal reload saja. Oke, tinggal reload. Kalau sudah, nah kalau di sini kan udah otomatis dia defaultnya itu adalah kategori cuti yang sebelumnya ya, kategori cuti yang sebelumnya di input gitu ya. Jadi defaultnya itu nggak dipilih kategori cuti lagi, tetapi sudah di kategori cuti yang sebelumnya sudah diinputkan gitu ya. Maka di sini akan muncul optionnya akan otomatis terselect gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ya kita tinggal buat proses update-nya ya. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita ganti bagian action-nya ya, yang tadinya itu slash izin cuti slash store, kita rubah menjadi di sini kita masukkan parameter data izin kode cuti ya, yang nantinya akan menjadi acuan data izin kode izin ya, kode izin yang nantinya akan menjadi acuan data mana yang akan kita rubah. Kemudian di sini slash update yang menandakan kita akan menjalankan metode update. Nah, di sini kemudian pastikan ya di rootnya sudah terdaftar untuk root action ya, yang di sini nih slash izin cuti, kemudian parameter kode izin, kemudian slash update. Nah, di sini kan sudah ya, slash izin cuti, parameter kode izin, kemudian slash update, kemudian dia akan menjalankan metode update yang ada di dalam izin cuti controller. Nah, sekarang kita tinggal bikin metode update-nya di dalam controller izin cuti controller. Oke, sebenarnya kita juga bisa copy paste saja ya, bisa copy paste dari dari controller yang izin absen. Nah, di sini kan udah ada ya proses update-nya, kita copy paste saja. Nah, kita copy paste ya di izin cuti controller. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah si kode cutinya ya, atau kalau kita lihat di sini name-nya itu kode cuti ya. Nah, kita tinggal tambahkan kode cutinya. Kode cutinya sama dengan request kode cuti. Artinya data yang nantinya akan kita rubah gitu ya, yang nantinya bisa diupdate gitu. Salah satunya adalah si data tanggal izin dari, izin sampai, keterangan, dan kode cuti. Nah, di sini kemudian kita masukkan ke dalam array data yang akan dirubah ya. Nah, di sini kita simpannya sebelum keterangan, misalnya kode cuti sama dengan variabel kode cuti. Seperti itu. Kemudian untuk di sini untuk kode yang lainnya itu sama, biarkan seperti ini ya. Jadi ini perintah untuk melakukan update datanya ya. Kalau berhasil dia akan nge-return dengan mengirimkan sebuah pesan sukses. Kalau error dia akan mengirimkan atau nge-redirect ke halaman sebelumnya atau ke halaman izinnya
itu dengan pesan error data gagal disimpan, atau misalnya kita rubah di update aja ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, misalnya kita mau ganti ininya, misalnya periodenya kita rubah menjadi sampai tanggal 26. Nah, di sini otomatis muncul 11 hari gitu ya. Kita rubah ke tanggal 24, otomatis harinya berubah. Oke. Misalnya sampai tanggal 21 aja ya. Oke. Sini 6 hari contohnya ya, izin cutinya 6 hari. Oke, ini contoh misalnya cuti menikah contoh ya. Nah, nanti untuk ke depan ini nanti ada validasi ya. Kan di setiap kategori cuti itu dia ada batas maksimal jumlah harinya ya. Nah, kalau misalnya melebihi itu nanti tidak bisa ya, tidak bisa diajukan. Nanti itu akan kita buat di video berikutnya mungkin ya, untuk validasi maksimal jumlah pengambilan cuti berdasarkan kategori cutinya gitu ya. Oke, misalnya kita contoh sampai tanggal 18 dia berubah menjadi 3 hari. Misalnya untuk kategori cutinya kita rubah menjadi cuti menikah misalnya. Untuk keterangannya kita rubah menjadi melangsungkan pernikahan. Oke. Kemudian kita coba kirim. Harusnya data berhasil diupdate. Nah, kalau kita lihat datanya sudah terupdate ya, dengan cirinya itu adalah si data yang tadinya 2 hari sekarang berubah menjadi 3 hari, kemudian periodenya ya berubah sesuai data yang kita rubah, dan di sini pun untuk keterangannya yang tadinya cuti tahunan berubah menjadi cuti menikah ya, seperti itu. Oke, nah itu mungkin ya teman-teman untuk proses edit form cuti ya, proses edit form cuti. Di video berikutnya kita akan membuat fitur untuk hapusnya ya, fitur hapusnya. Dan for your information mungkin ya nanti si fungsi edit dan delete ini bisa digunakan ketika statusnya itu masih pending. Kalau statusnya itu sudah ditolak atau sudah disetujui oleh HRD, maka data tersebut ini tidak bisa dirubah kembali. Nanti akan kita buat atau kita akan perbaiki di video-video berikutnya gitu ya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.